Ya, kita lanjut pada tutorial berikutnya, yaitu tentang menggunakan if dan else. Jadi pada modul itu menggunakan if dan else pada pemrograman Java, sintaksnya seperti ini ya. Ini sudah saya pindahkan ke dalam IDE-nya. Jadi seperti ini. Ini sintaks asli dari modul. Jadi dideklarasikan, ini tidak ada pendeklarasian apa-apa di sini ya. Dia langsung menggunakan kondisi if 20 lebih besar 18 dan seterusnya. Jadi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu barangkali sedikit tentang konsep if dan else. Jadi if itu adalah sebuah kondisi di mana jika kondisinya terpenuhi maka perintah akan langsung dikerjakan. Jadi menggunakan if itu dalam sebuah bahasa pemrograman itu gunanya untuk ketika ada ekspresi ya, ini ekspresi namanya ya, 20 lebih besar daripada 18 itu ekspresi namanya, maka perintahnya apa? Jadi ketika ekspresi ini terpenuhi ya. Jadi ketika ekspresi ini terpenuhi, maka perintah apa yang dilaksanakan atau yang akan dikerjakan. Nah, jadi dalam sintaks ini di sini ada jika ya, ini bacanya if jika 20 lebih besar daripada 18, maka perintah yang akan dilaksanakan adalah tampilkan ya, sistem out println itu tampilkan 20 is greater than 18. Jadi 20 lebih besar dari 18 itu artinya, ini kita ganti saja bahasa Inggrisnya ya. Kita ganti pakai bahasa Indonesia saja. Jadi 20 lebih besar dari 18. Nah, dari 18. Misalnya seperti itu. Nah, kemudian jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka tidak akan melakukan perintah apa, sorry. Jika ekspresi ini tidak terpenuhi, maka tidak akan dilaksanakan perintah apa-apa karena sintaksnya hanya batas dari sini sampai di sini saja. Ini kita buktikan ya. Jadi karena ekspresinya dia terpenuhi, maka ini akan tampil 20 lebih besar daripada 18. Hal itu tampil atau dijalankan karena ekspresinya terpenuhi, yaitu 20 itu benar, 20 itu lebih besar daripada 18. Hasilnya kelihatan ya, 20 lebih besar daripada 18. Nah, bagaimana kalau saya ganti nilainya menjadi 21? Jadi 20 itu kan tidak lebih besar daripada 21, maka sintaks ini tidak akan menampilkan hasil apa-apa. Ya, kosong ya, jadi tidak menampilkan apa-apa. Ya, jadi sambungannya itu pada tutorial berikutnya tentang penggunaan if dan else. Nah, ini Anda bisa modifikasi sedikit sintaks ini dengan mendeklarasikan sebuah variabel ya. Kita buat tipe datanya dulu, misalnya string. Jadi sebuah tipe data string, variabelnya misalnya sorry. Jadi biar 20 dan 21 ini Anda bisa ganti-ganti ya. Misalnya integer lah. Integer. Kemudian nilai 1 atau nilai 1 sama dengan 20 ya. Kemudian integer nilai 2 itu sama dengan 40. Nah, gitu. Kemudian di sini yang Anda bandingkan. Ya, jadi if nilai 1 ya, nilai 1 lebih besar daripada nilai 2, itu kan boleh seperti itu juga. Ini modifikasi namanya ya. Nah, maka tampilkan, ini saya tampilkan begini. Saya tampilkan nilai ya, saya tampilkan begini jadinya. Saya buat begini. Ini lebih dinamis jadinya ya. Jadi nilai 1 itu lebih besar dari plus nilai 2. Oke. Ini saya tambah. Jadi ini nanti hasilnya seperti ini. Jadi di sini saya deklarasikan variabel nilai 1 isinya 20, variabel nilai 2 isinya 40, kemudian
saya bandingkan dengan menggunakan if ya. Jadi jika nilai 1 lebih besar daripada nilai 2, maka tampilkan nilai 1 lebih besar daripada nilai 2. Berarti nilai 1 adalah 20 lebih besar daripada 40. Itu yang akan tampil jika kondisi atau ekspresi ini terpenuhi. Kondisi ini ya. Ini kondisi namanya, kondisi ini terpenuhi, maka perintah yang akan dilaksanakan apa ini? Nah, seperti itu. Ini karena 20 itu tidak lebih besar daripada 40, maka pada sintaks program tidak akan menampilkan apa-apa. Nah, beda halnya jika saya ganti di sini 40 menjadi 10 misalnya. Kalau saya jalankan maka akan menghasilkan 20 lebih besar daripada 10. Itu karena kondisinya terpenuhi. Ya itu ya, 20 lebih besar daripada 10. Nah, seperti itu. Itu contoh memodifikasi sintaks untuk bisa menjadi lebih dinamis. Ya, jadi sekian ini tutorial tentang penggunaan kondisi if. Ya, dia if tunggal. Mungkin sebentar atau di tutorial berikutnya akan saya jelaskan bagaimana penggunaan if dan else. Jadi demikian dulu tutorial tentang penggunaan if ini. Kita bertemu di tutorial berikutnya. Terima kasih.